Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup setiap kami. Kami rindu untuk hidup kami pagi hari ini diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami boleh terus dituntun dan diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati, pikiran, dan telinga kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang benar. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Melalui semua perjalanan hidupnya bersama Kristus, Paulus menasehati jemaat di Roma bahwa dia dibenarkan bukan karena apa yang dia telah perbuat atau oleh karena kesalehan atau kebaikannya semata, namun semua hanya karena iman. Paulus menegaskan bahwa Roma 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun kemudian, Paulus menceritakan betapa pentingnya anak-anak Tuhan untuk bertumbuh. Bukan sekedar berhenti dalam iman percaya yang sudah menyelamatkan kita. Lebih jauh, Paulus kemudian menyatakan di Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita perlahan-lahan melihat bagaimana anak-anak Tuhan dituntun dalam pertumbuhan karakter menuju kepada keutuhan rencana Tuhan. Perhatikan apa yang New International Version tuliskan di Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produce perseverance. Character and character, hope and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts
through the Holy Spirit who has given to us. Jadi secara sederhana, suffering atau kesengsaraan akan menghasilkan perseverance. Perseverance atau ketekunan akan menghasilkan karakter. Karakter atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tahan uji, itulah yang menghasilkan pengharapan. Jadi secara sederhana dan tanpa keraguan-raguan dapat dikatakan bahwa pengharapan yang benar adalah pengharapan yang muncul dari sebuah proses ketekunan yang membuahkan karakter atau tahan uji. Itulah pengharapan dalam Kristus. Dengan dasar pemahaman ini, semua pengharapan yang bukan berasal dari ketekunan dan karakter yang luhur tidak mungkin dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang menghadapi tekanan ekonomi lalu berharap dari santunan atau mungkin hutang dari orang lain. Bukankah itu lebih seperti jalan pintas yang tidak memerlukan ketekunan? Bagaimana mungkin hal itu dapat menghasilkan tahan uji? Ada juga yang karena terjepit lalu terjerumus masuk ke dalam ajakan, masuk ke dalam investasi bodong, atau bahkan kepada penipuan dan lain sebagainya. Tentu kita sadar bahwa sama sekali tidak dibutuhkan ketekunan, apalagi akan menghasilkan karakter yang luhur dari semua hal tersebut. Namun tidak sedikit anak-anak Tuhan berharap dengan yang seperti itu. Disinilah pentingnya pertumbuhan anak-anak Tuhan untuk menjadi dewasa dan matang, agar melalui semua proses penderitaan sekalipun kita akan menjadi tekun. Lalu karakter-karakter ilahi akan terukir di hidup kita, agar kita menjadi tahan uji dan menghasilkan pengharapan yang benar. Haleluya, sahabatku. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat hidup kami. Pagi hari ini kami mau terus belajar bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kehidupan karakter kami boleh terus diajar menjadi dewasa di dalam Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.